prodi ya, ada yang peraturan kejagung, nah itu makanya sama untuk Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu yang mau S2, S3 bagus sekali untuk dikaji. Ada norma yang sama. Norma itu kan ada yang sama dan ada yang kosong. Ya. Bapak Ibu bisa mencari novelty kebaruannya. Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu seperti apa? Nah, itu kan membantu pemerintah ya, dalam hal ini DPR atau Presiden untuk memasukkan ya, atau membuat undang-undang yang lebih komprehensif khususnya masalah restoratif justice. Begitu ya untuk Bapak Ibu. Lanjut, amnesti dan abolisi. Nah, ini ada gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana. Kalau di KUHP yang lama cuma sekali aja. Di sini ada dua, tahap pra penuntutan dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan pidana artinya yang bersangkutan sudah menjalankan putusan. Nah itu. Terpidana meninggal dunia. Kedua, kadaluarsa juga. Kemudian terpidana mendapat gerasi atau amnesti penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain. Nah itu, jadi ada penambahan untuk pelaksanaan pidana. Begitu ya. Kalau yang dulu dia cuma satu saja, yaitu gugurnya seperti itu. Lanjut. Yang tadi yang baru sudah saya sampaikan, adanya asas legalitas sudah. Nah kemudian ada korporasi Bapak Ibu nanti, ya korporasi. Nah yang dulu di KUHP yang lama tidak ada, kita ada korporasi nanti di KUHP yang baru. Nah pertanggungjawabannya seperti apa? Ada semua di situ. Ya korporasi ini kan perkumpulan, ya suatu organisasi yang berbadan hukum atau tidak. Bisa berupa persyaratan terbatas, bisa dia CV, ya. Nah itu, ini ada korporasi. Bagian mana sih pertanggungjawabannya? Ada semua di sini. Nanti kita jelaskan. Nah, kemudian lanjut. Nah ini ada pemidanaan. Nah ini. Jadi di KUHP yang lama kita nggak dijelaskan apa sih tujuan pemidanaan. Ya, tapi timbul doktrin ya Bapak Ibu ya. Jadi cuma ada doktrin. Nah di KUHP yang lama sudah cantumkan secara integral dan komprehensif. Inilah tujuan pemidanaan kita. Ya, pertama mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayuman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Kemudian menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Kemudian menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Inilah pemidanaan kita. Sebenarnya ini sudah di zaman aliran neoklasik ya, sudah ada ini Bapak Ibu semua. Restoratif justice itu sudah lama sebenarnya, ya dari abad ke-18. Cuma kita baru menggunakan. Inilah tujuan pemidanaan. Kemudian pemidanaan tidak dimaksud untuk merendahkan martabat manusia yang bertujuan. Lanjut. Nah ini ya. Nah ini mengambil dari teori Gustav Radbruch, ya Gustav Radbruch. Ya dalam mengenai suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Ya. Jadi sebenarnya sama di teori Gustav Radbruch, tujuan pemidanaan itu Bapak Ibu ada 3. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan, menurut Gustav harus diutamakan keadilan dan kemanfaatan. Kemudian diadopsi di pasal 53. Bila terjadi pertentangan pasal keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Sebagai contoh, Bapak Ibu pernah dengar kasus Nenek Minah maling buah kakao 3 ya, diputusnya ada PW per beli. Kemudian kasusnya yang di Kediri maling semangka, ya diputus juga PW, ya itu ya diputusnya PW per beli. Kemudian terjadi juga di Undang-Undang Narkotika juga, ya ketika hakim sebagai fakta persidangan
ketika di fakta persidangan terdakwa ini didakwa dengan dakwaan 114. Di narkoba ada yang lengkap ya, didakwa oleh jaksa 114 Bapak Ibu dakwaan. Fakta persidangan ternyata BB-nya 0, sekian. Kita kan ada surat edaran Mahkamah Agung ya, kesepakatan bersama kalau tidak salah. Nah, yang bersangkutan cuma baru sekali memakai dan BB-nya 0, sekian. Diterapkan 114, ancaman minimal 5 tahun. Adil nggak kira-kira? Tidak Bapak Ibu. Nah itulah kepastian hukum bertentangan dengan keadilan dan kemanfaatan. Hakim bisa menyimpangi pidana minimum, dia nggak harus 5 tahun. Ya. Tetap yang dibuktikan 114, tetapi pidana penjaranya dikurangi. Itu yang wujud nyata kompeten terjadi. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi keadilan dan kemanfaatan yang bersangkutan cuma 0, kemudian punya anak 5, ya, kemudian kepala rumah tangga. Kira-kira kalau 5 tahun manfaat nggak dari situ? Tidak ya. Nah itulah termasuk RJ juga sama. Ya sebenarnya RJ itu tadi antara kepastian hukum bertentangan dengan keadilan dan kemanfaatan. Kasusnya Nenek Mina itu sama Bapak Ibu. Ya nanti kita berbicara masalah pemahaman hakim. Bagaimana hakim Nenek Mina memang maling buah atau 1 semangka. KUHP kita mengakomodir itu. KUHP kita di pasal 362. Bisa serta-merta kita membebaskan karena dia perbuatan terbukti secara meyakinkan bersalah. Ya, karena di pasal 197 KUHP ayat 1 dan 2, ketika majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan pidana, harus disertai dengan pemidanaan, bisa penjara, kurungan, denda, pidana. Tanpa itu putusan batal demi hukum. Begitu Bapak Ibu. Makanya kasus Nenek Mina nggak bisa dihentikan. Begitu juga dengan pihak kepolisian ya, nggak bisa gantiin. Ya, karena udah cukup buktinya. Nah satu-satunya adalah PW, hukuman percobaan. Tapi di KUHP yang baru ada namanya Rechter Levardon. Nah disertasi saya menganalisis masalah itu Bapak Ibu. Ya, masalah pemahaman hakim. Nah itu, lanjut. Nah ini, sebentar adanya pemahaman hakim tadi, lanjutkan sebelumnya. Nah ini kita mengenal Rechter Levardon ya, sedikit. Rechter Levardon itu dari Belanda Bapak Ibu. Itu di pasal 9A Wetboek van Strafrecht Nederland, punyanya Belanda. Jadi nanti di pasal 54 ayat 2 KUHP di sini ringannya perbuatan, ya, kemudian keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu tidak dilakukan atau setelahnya, ya. Ini dapat dijadikan dasar pernyawaan tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Nah ini KUHP yang baru kita sudah mengenal ini. Ini untuk kasus-kasus nanti Nenek Mina, ya, kasus-kasus yang dikediri tadi. Jadi ringannya perbuatan ini di KUHP yang baru ini tidak menjelaskan juga secara integral dan komprehensif Bapak Ibu semua. Seperti apa sih ringannya perbuatan? Seperti apa sih keadaan pribadi pelaku? Seperti apa sih pada waktu tidak pidana dilakukan? Nah ini pasalnya tersebar di mana-mana. Nah gitu. Nah kemudian saya lagi mengkaji masalah pemahaman hakim, ya karena di Belanda itu di KUHP-nya, di KUHP-nya sebagai hukum pidana material, kan? Kemudian hukum pidana formil juga diterapkan. Nanti ke depannya Bapak Ibu semua. Nah untuk pemahaman hakim, putusan kita ini selama ini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama adalah putusan pemidanaan, terodeli. Ya, kedua adalah putusan bebas, prispah. Kalau pemidanaannya terbukti secara dan bersalah melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah putusan bebas, prispah memang tidak terbukti secara meyakinkan. Yang ketiga adalah putusan onslah, putusan lepas dari segala hukum, onslah par Rechter Poging. Nah terakhir adalah putusan pemaafan, Rechter Levardon. Nah ini yang masih dikaji. Nah, putusan pemahaman hakim ini ke depannya nanti dilihat dari ringannya perbuatan. Ringannya perbuatan itu bisa dilihat dari beberapa pasal. Saya mengambil dari contohnya di 205 KUHP. Ya, di situ kan ada tindak pidana ringan, jepiring. Itu pendidik ya, selain kuasa umum. Itu yang diancam pidana penjara paling lama 3 bulan ya, atau denda kurang lebih Rp7.500. Kemudian di Perpu, ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 sama ya, yang 1 tahun 46 menyatakan bahwa tindak pidana
pidana ringan itu adalah yang perkara pidana kurang lebih ancaman dan denda kurang lebih Rp250. Kemudian juga kita ada Perma tahun 2002 tetap penyesuaian batas, ya, yang 2 juta ya kalau tidak salah ya, kerugian kurang lebih tidak lebih dari 2 juta. Itu kan mengakomodir ya, karena nggak sesuai lagi, nggak relevan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Kemudian juga bisa diakomodir juga, nah ini Bapak Ibu, di KUHP yang baru kita ini meskipun tidak ada penjelasan kejahatan atau pelanggaran, tapi ada beberapa pasal di situ. Kalau salah 413, 500 sekian itu ada pencurian ringan nanti. Pencurian ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, ya, kemudian dan lain sebagainya. Itu yang ancaman kategorinya adalah paling lama pidana penjara 6 bulan atau dendanya pakai kategori 1, yaitu 1 juta atau kategori 2. Nah, itu bisa nanti dimasuk ringannya perbuatan. Kemudian keadaan pribadi pelaku. Keadaan pribadi pelaku ini bisa dilihat. Nah, ini di KUHP yang baru nggak menjelaskan secara komprehensif. Cuma akhirnya kita melakukan penafsiran. Penafsiran bisa melalui gramatikal, bisa melalui historis, bisa juga dilakukan melalui sistematis. Nah, itu saya lakukan. Keadaan pribadi pelaku kalau menurut pendapat saya dilihat dari kondisi secara fisik ya, baik kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal itu dilihat kalau di KUHP yang lama itu ada namanya storing circle, yang orang-orang yang melakukan perbuatan tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu orang gila, ya, seperti itu, storing dia. Kemudian termasuk juga disabilitas, ya. Jadi orang-orang disabilitas itu tidak bisa dijatuhi pidana penjara di KUHP yang baru. Nah, seperti itu. Itu dalam keadaan internal. Kalau eksternal, ya, kalau dalam keadaan eksternal dilihat bahwa pelaku melakukan itu karena desakan ekonomi. Nah, gitu. Kemudian juga karena yang bersangkutan sifatnya hanya membantu. Nah, itu dalam keadaan eksternal, Bapak Ibu. Kemudian terakhir, ini juga dapat dilihat dari ketika tindak pidana itu ya dilakukan, apakah dilakukan dengan perencanaan atau kesengajaan. Kalau kesengajaan dia lebih berat, atau dilakukan dengan kurva, atau dia hanya turut membantu. Nah, begitu. Nah, inilah namanya pemaafan hakim, Bapak Ibu semua. Ya, lanjut ya, sudah jelas mungkin ya, itu pemaafan. Lanjut. Jadi jenis-jenis pidana, ya. Nah, ini berbeda juga. Di KUHP yang baru, ya, dengan lama beda, Bapak Ibu. Nah, di jenis pidananya di sini ada pidana pokok, ya, ada pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditemukan dalam undang-undang. Nah, pidana pokoknya ini pidana penjara. Kita mengenal pidana penjara sama ya. Pidana penjara paling lama 15 tahun, paling singkat 1 hari, dan paling lama 15 tahun. Dan 15 tahun itu kalau kejahatannya extraordinary crime yang luar biasa bisa ditambah menjadi 20 tahun. Ya, itu. Kemudian pidana tutupan. Tutupan ini sebenarnya kalau dulu untuk tahanan-tahanan politik, ya, 146. Sekarang diberlakukan. Pidana kurungan tidak ada ya Bapak Ibu ya, sudah dihilangkan, diganti pidana tutupan. Nah, pidana tutupan ini sebenarnya hak istimewa kepada pelaku pidana yang bersangkutan agar mohon untuk dijaga privasinya. Begitu. Itulah namanya pidana tutupan. Yang bersangkutan mohon ya kepada aparat penegak hukum ya agar dilakukan pidana tutupan. Sering terjadi ya kalau dulu itu untuk tindak pidana politik ya, napi politik. Nah, ini diberlakukan Bapak Ibu. Tapi pengaturan di KUHP nggak begitu banyak ya. Mudah-mudahan di KUHP kita nanti diatur. Nah, pidana tutupan. Kemudian juga ada pidana pengawasan. Dulu kan nggak ada ya. Nah, pidana pengawasan ini diawasi. Ya. Jadi sebagai contoh KUHP yang lama kita ada namanya putusan PW. PW itu probable verbally, hukuman pidana percobaan. Pidana
setahun dengan masa percobaan 2 bulan. Dia dipidana setahun dengan masa percobaan 2 bulan. Artinya 2 tahun. Selama 2 tahun dia tidak boleh melakukan tindak pidana. Kalau melakukan tindak pidana kena 1 tahun. Ya, itu yang sekarang namanya pidana pengawasan. Begitu ya untuk rekan-rekannya. Kemudian ada denda. Nah, denda. Kalau dulu ada denda, sekarang juga ada denda. Nah, denda ini Bapak Ibu semua, ya. Jadi pidana denda ini ya, dia ada kriterianya. Ya. Pidana denda kalau yang bersangkutan tidak mampu bayar, yaitu bisa disita asetnya oleh jaksa selaku pihak eksekutor di KUHP yang baru. Tapi bisa juga diganti. Kalau yang dulu itu kan diganti dengan pidana kurungan. Nah, kalau yang sekarang bisa diganti, tapi ada 2 kategori. Pidana denda yang dikenai denda yang kategori kalau tidak salah kategori 1 atau 2 yang ringan. Kategori 1 itu denda yang kurang lebih 1 juta, atau yang kedua kurang lebih 10 juta Bapak Ibu. Nah, kalau bersangkutan seandainya tidak punya tidak punya harta, maka khusus yang tadi ya, itu bisa dikenakan pidana penjara namanya. Pidana penjara paling lama kalau tidak 1 tahun, dan paling kalau masalah minimal 1 tahun, paling lama dia 1 tahun 4 bulan. Nah, itu di KUHP yang baru. Kemudian juga sama untuk pekerja sosial. Kerja sosial ini mirip kayak di negara luar Bapak Ibu. Ya, ngambil dari Anglo-Saxon ya. Kita kan kontinental. Nah, pidana kerja sosial ini ya nanti sebenarnya ini adalah alternatif. Ketika yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan pidana penjara, ya pengganti alternatifnya adalah bisa pengawasan, bisa denda, bisa pekerja sosial. Kerja sosial ini minimal 1 hari kalau tidak salah 8 jam, maksimal 240 jam begitu. Dan bisa diganti juga pidana penjara kalau yang bersangkutan misalkan tidak mampu. Tapi yang bisa pidana tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial itu yang ancamannya minimal 5 tahun Bapak Ibu, 5 tahun ke bawah. Kalau lebih nggak boleh. Itulah perintah daripada KUHP yang baru kita. Nah, ini ada pidana tambahan. Kalau KUHP yang lama, pidana tambahan itu kalau tidak salah pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim. Nah, ini ada penambahan di KUHP yang baru, itu pembayaran ganti rugi. Kemudian ada pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Jadi kalau tidak salah di pasal berapa itu ada. Jadi yang melanggar hukum adat, dia nanti ada kewajiban untuk melaksanakan hukum adat setempat. Nah, yang uniknya ini lagi Bapak Ibu, yang sangat menarik, pidana mati. Pidana mati kan percobaan. Ya. Jadi yang dulu kan kalau namanya pidana mati, ya, kalau dia mau seumur hidup harus gerasi ya Bapak Ibu, ya, mengajukan gerasi, ya kan, termasuk yang seumur hidup. Kalau dia mau 20 tahun, dia harus mengajukan gerasi ke pengadilan negeri yang menyidangkan nanti atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung. Itu presiden ya, hak prerogatif presiden. Nah, kalau sekarang beda Bapak Ibu, ya, yang sekarang ini ada khusus. Jadi pidana seseorang yang dipidana mati, ya, diancam mati secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi pidana mati ini nanti dia bersyarat Bapak Ibu. Jadi yang bersangkutan itu ya bisa dia dirubah ke seumur hidup. Ya, yang pertama adalah yang bersangkutan itu harus dituangkan dulu dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Gitu. Dituangkan dalam putusan. Yang kedua, bersangkutan ini sudah menjalani pidana kurang lebih 15 tahun. Selama 15 tahun yang bersangkutan sudah beretikat baik, ya sudah berkelakuan baik, ya melaksanakan program-program dari LP ya atau dari hutan. Dengan dengan Kepres, kemudian dengan dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung, maka hukumannya berubah menjadi seumur hidup. Begitu juga seumur hidup bisa juga 20 tahun Bapak Ibu. Menjadi 20 tahun dengan Kepres dan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Untuk lebih jelasnya nanti diatur di peraturan pemerintah. Begitu. Lanjut. Nah, ini sama. Ini ada strict liability dan vicarious liability. Nah, strict liability ini kan biasanya di pertanggungjawaban pidana ya.
Strict liability ini biasanya di tindak pidana lingkungan Bapak Ibu. Jadi pertanggungjawaban mutlak. Jadi seorang dinyatakan bersalah ya, tidak perlu dibuktikan unsur-unsur kesalahannya. Jadi namanya strict ya. Jadi dia juga terbukti. Ya tidak perlu dibuktikan istilahnya unsur adalah kesalahannya dan lain sebagainya. Dikenal juga namanya vicarious liability. Vicarious liability ini pertanggungjawaban pengganti, Bapak Ibu. Pertanggungjawaban pengganti ini kita terapkan sebagai contoh yang satu ya. Contohnya melaksanakan perintah atasan. Ya. Kedua juga ya seperti biasanya juga sering terjadi di undang-undang lalu lintas ya. Seorang supir yang bekerja kepada suatu perusahaan, tiba-tiba yang bersangkutan mengemudi membawa bekerja dengan perusahaan itu, yang bersangkutan akhirnya menabrak korban minta ganti kerugian. Nah ini perusahaan ya itu harus bertanggung jawab ya dengan bertanggung jawab kepada korban terhadap kerugian yang diminta oleh korban. Ya kan, biasanya seorang supir atau pelaku kan tidak mampu Bapak Ibu, itulah pertanggungjawaban pengganti. Itu namanya vicarious liability, seperti itu. Nah kemudian juga ada penyandang disabilitas mental. Ya kalau di KUHP yang lama tidak ada bahasa disabilitas, tapi namanya storing disabled, artinya orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hilangnya akal, karena gila dan sebagainya. Tapi ini ada disabilitas mental yang hanya bisa dijatuhi tindakan. Nah itu tadi ada korporasi juga ya. Terus lanjut. Nah ini tadi korporasi. Coba yang tadi Pak, lanjut yang tadi. Nah korporasi ya. Jadi di KUHP yang baru ini nanti korporasi ini ya ini bisa dimintai pertanggungjawaban pidana Bapak Ibu. Bukan hanya orang ya, tapi korporasi baik badan hukum atau bukan badan hukum itu bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Nah yang bisa dikenai pertanggungjawaban pidana adalah yang pertama pengurusnya Bapak Ibu. Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, maksudnya ini yang bertindak ke dalam dan keluar. Jadi berdirinya perusahaan itulah pengurusnya. Ketika perusahaan itu ada masalah dan sebagainya, itu pengurus yang berperan. Nah makanya ini bisa diminta pertanggungjawabannya, termasuk memberi perintah juga, termasuk pemegang kendali, termasuk pemilik manfaat korporasi. Nah lanjut, seperti apa sih korporasi yang bisa dikenai pertanggungjawaban pidana? Nah korporasi yang dikenai pertanggungjawaban pidana yang pertama, korporasi itu yang pertama adalah dia bertentangan dengan hukum. Ya, jadi dia melanggar aturan pidana. Yang kedua yaitu korporasi ya yang mengetahui ada tindak pidana di suatu perusahaan itu sehingga menimbul kerugian bagi negara atau orang lain. Jelaskan di KUHP kita itu bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Lanjut, ini sebagai